Tunggu dulu woi, ada yang kurang nih. Belum ada subscribe ya? Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis guys. Nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Selamat menonton. Gaspol, gaspol, gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Saputra. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Kadar Bangsa Palembang. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tugas kuliah saya, yaitu stabilitas obat. Nah, ada yang udah tahu nih apa itu stabilitas obat dan apa-apa saja sih faktor yang mempengaruhi stabilitas obat tersebut. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui apa itu stabilitas obat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk lebih jelasnya lanjut ke video selanjutnya ya. Jangan lupa ditonton. Apa itu stabilitas obat? Stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan obat. Connor 1986. Stabilitas kualitas. Dengan berbagai cara, obat dapat mengalami penguraian dan akan berakibat pada kualitas, efektivitas, dan keamanan dari obat tersebut. Ketika suatu obat atau zat berkhasiat mengalami penguraian, maka masalah yang akan muncul adalah konsentrasi obat akan berkurang, dosis tidak tepat, efektivitas obat berkurang. Obat terurai menjadi metabolik atau produk penguraian yang toksik atau keamanannya berkurang. Stabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas, yang pertama faktor kimia atau reaksi penguraian, yang kedua faktor fisika atau perubahan fisika, yang ketiga faktor biologi atau cemaran mikroorganisme. Laju kecepatan reaksi A menjadi B ditambah C, A berkurang dan B dan C bertambah. Reaksi kimia dapat dinyatakan sebagai laju penguraian reaktan atau laju pembentukan produk. A ditambah B ditambah titik menjadi produk. Orde reaksi adalah penjumlahan eksponen atau pangkat A ditambah A. Orde terhadap A adalah A, terhadap B adalah B. Suatu ketetapan K pada orde reaksinya, orde 0 sama negatif D per dt sama dengan K sama dengan mol L negatif 1 S negatif 1. Orde 1 negatif D per dt K A K sama dengan 1 per waktu sama dengan negatif 1. Orde 2 negatif D per dt K A pangkat 2 K sama dengan L mol negatif 1 S negatif 1. Orde reaksi ke N mempunyai satuan atau konsentrasi 1 negatif 1 atau waktu negatif 1. Tetapan K adalah tetapan laju spesifik, sehingga tiap perubahan kondisi seperti suhu, pelarut akan mempunyai tetapan K yang berbeda pula. Stabilitas kimia, yang pertama reaksi hidrolisis, yang kedua reaksi oksidasi, yang ketiga reaksi isomerisasi, yang keempat reaksi polisis atau fotokimia, yang kelima reaksi polimerisasi. Hidrolisis, penguraian oleh air dapat dikatalisis oleh ion hidrogen atau asam atau ion hidroksil basa. Obat yang mengandung gugus fungsi ester, amida, laktam, imida akan rentan mengalami hidrolisis. Solusi: formulasi obat pada pH stabilitas optimum, penambahan pelarut non-air, mengontrol kadar air. Obat dibuat dalam bentuk sediaan solid atau padat. Oksidasi. Oksidasi merupakan reaksi penguraian obat yang meliputi reaksi terjadinya hilangnya suatu atom elektron negatif, radikal atau elektron. Yang ketiga, penambahan suatu atom elektron negatif atau aradikal. Obat-obat yang teroksidasi: asam askorbat, adralin, argometamin, hidrokarbon, morfin, penisilin, prednison, vitamin A, D,
dan E. Yang mempengaruhi reaksi hidrolisis. Yang pertama, pH larutan. H+ ditambah H dan OH- bersifat mengkatalis atau mempercepat putus rantai. pH stabilan suatu obat adalah pada titik minimum saat log K minimum. Yang kedua, larutan dapar. Yang ketiga, suhu. Apabila suhu naik 10 derajat Celcius, maka hidrolisis naik 2 kali lipat. Yang keempat, pelarut. Cara untuk menghindari reaksi hidrolisis. Yang pertama, mengetahui pH di mana stabilitas maksimumnya. Yang kedua, penggunaan larutan dapar pada konstanta seminimal mungkin. Yang ketiga, penyimpanan dilakukan pada temperatur kamar. Yang keempat, menggunakan pelarut bahan air. Adapun cara menghindari reaksi oksidasi. Yang pertama, dengan mengeluarkan molekul oksigen dan logam-logam katalis dari sediaan, juga dengan menambahkan larutan dapar sampai pH tertentu. Menurunkan suhu penyimpanan dan penambahan senyawa antioksidan ke dalam sediaan. Yang kedua, antioksidan adalah zat yang bersifat mereduksi. Contoh, vitamin C, vitamin E, Na, metabisulfit. Yang ketiga, zat antioksidan. Biasanya dia lebih cepat teroksidasi. Adapun dua mekanisme polisis. Yang pertama, reaksi fotokimia primer. Terjadi bila molekul obat itu sendiri menyerap energi dari sumber radiasi. Menyerap sinar atau tidaknya suatu molekul obat dapat dilihat dengan membandingkan spektrum UV atau sinar nampak. Energi diserap dapat menyebabkan penguraian melalui beberapa cara. Yang pertama, sebagai energi termal yang menyebabkan peningkatan suhu di dalam medium sekeliling. Yang kedua, sebagai fluoresensi atau fosforesensi. Fluoresensi adalah menyerap sinar langsung dikeluarkan. Fosforesensi adalah menyerap sinar sampai habis baru dikeluarkan, di mana energi yang panjang gelombangnya yang lebih besar. Sebagai energi kimia untuk memulai reaksi. Yang kedua, reaksi fotokimia sekunder atau photosynthesizer. Energi dari sumber radiasi diserap oleh molekul-molekul zat tambahan dalam formulasi yang kemudian membagi energi yang meningkat ini kepada molekul obat sehingga terjadi penguraian obat. Jadi, molekul yang menyerap energi ini disebut photosynthesizer, berperan sebagai katalis dalam penguraian obat. Contoh, vitamin C dan asam folat mengalami penguraian dengan adanya riboflavin sebagai photosynthesizer. Ion-ion besi teroksidasi bila diberi cairan adanya asam-asam. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguraian secara fotolisis. Yang pertama, faktor formulasi, yaitu sifat-sifat molekul obat itu sendiri, pelarut yang digunakan, pH sediaan, jenis larutan buffer yang digunakan, zat tambahan. Faktor penyimpanan, sumber radiasi, waktu, intensitas penyinaran, suhu, kemasan. Contoh obat yang mengalami fotolisis. Yang pertama, fenotiazin. Yang kedua, hidrokortison. Yang ketiga, prednison. Yang keempat, metil prednisolon dan lain-lainnya. Isomerisasi, adanya reaksi perubahan suatu zat kimia menjadi isomer optis atau geometrisnya. Komposisi kimia dari obat akan tetap sama, tetapi aktivitas biologis dari isomer-isomernya bisa sangat berbeda, sehingga perubahan ini dianggap sebagai suatu reaksi penguraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi reaksi isomerisasi. Yang pertama, struktur obat itu sendiri. Yang kedua, faktor formulasi seperti pH, lar, buffer, dan kekuatan ion dari larutan obat, pelarut, cahaya, dan temperatur. Polimerisasi. Polimerisasi terjadi bila bergabung membentuk molekul polimer yang rumit atau kompleks. Strukturnya yang diikuti oleh hilangnya aktivitas biologis. Contoh, larutan pekat dari gelombang aminopenisilin mengalami polimerisasi selama penyimpanan, sehingga aktivitasnya berkurang karena terputusnya cincin laktum dan akibat selanjutnya bias menimbulkan reaksi alergi.
Cara menghindari. Yang pertama, gunakan bentuk aktifnya. Yang kedua, cari pH stabilitas maksimum. Yang ketiga, cari buffer yang digunakan. Yang keempat, kekuatan ion. Gunakan zat-zat yang mudah terion. Yang kelima, pelarut. Yang keenam, penyimpanan. Uji stabilitas. Yang pertama, fisika. Pemberian sediaan, keseragaman sediaan atau volume. Yang ketiga, kejernihan sediaan atau sediaan cair. Yang keempat, kemasan. Uji stabilitas kimia, identifikasi zat aktif, penetapan kadar, pH, disolusi. Yang ketiga, biologis, sterilitas, endotoksin. Metode penguji stabilitas obat. Yang pertama, uji stabilitas jangka panjang. Untuk produk baru biasanya pengujian dilakukan pada suhu kamar yang dikendalikan 30 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi ruangan 75% sampai 5%. Kecuali untuk obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu rendah 5% sampai 5 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius dengan rentan waktu pengujian pada bulan 0, 3, 9, 12, 18, 24, 36, 48, dan 60. Biasanya pengujian dilakukan sampai bulan ke-36, tetapi apabila masih memenuhi syarat pengujian harus diteruskan sampai bulan ke-60. Yang kedua, uji stabilitas dipercepat. Untuk produksi baru, biasanya pengujian dilakukan pada suhu ekstrim yang dikendalikan 40 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi ruangan 75% sampai 5%. Kecuali untuk obat yang peka terhadap suhu dilakukan pada suhu ruangan 25 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius dengan kelembaban nisbi ruangan 60% sampai 5%. Rentan waktu pengujian untuk uji stabilitas dipercepat dilakukan pada bulan 0, 1, 2, 3, dan 6. Biasanya pengujian pada bulan ke-6 hanya untuk senyawa obat baru. Pengujian stabilitas dipercepat menggunakan alat Cinematic Chamber untuk menjaga agar suhu ekstrim dan kelembaban nisbi terkendali. Nah, oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri materi saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.